pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai macam-macam fungsi. Kalau kemarin kan sudah fungsi linier, fungsi pangkat, kemudian fungsi kemarin apa lagi? Polinom ya. Oh iya, saya lupa. Kemarin itu ada yang kurang satu slide saja. Ini di kelas ini belum saya sampaikan ini. Fungsi pangkat saya kasih tambahan dulu ya. Saya lupa kemarin itu sebentar. Oke. Ini saya kasih tambahan dulu. Jadi kemarin itu pada saat membahas fungsi pangkat, kita kan baru membahas yang pangkatnya bilangan bulat ya. Jadi kan bentuk umum fungsi pangkat kan yang ini fx sama dengan x pangkat p. Nah, p-nya ini kan bilangan bulat. Kita anggap bilangan bulat. Terus kita bagi dua, bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Kalau bilangan bulat positif, nanti grafiknya kan seperti ini. Kemudian bentuk pangkatnya ini, y sama dengan x pangkat n. Kalau bilangan bulat negatif kan jadinya seperti ini ya, y sama dengan x pangkat min n gitu. Nah, kita sudah bahas famili kurva juga untuk x pangkat n dan x pangkat min n. Nah, ini yang belum saya sampaikan, jadi saya sisipkan fungsi pangkat dengan pangkatnya bukan bilangan bulat gitu. Jadi kalau misalkan pangkatnya pecahan ya, dimisalkan di sini P-nya 1/n misalnya, N-nya yang bilangan bulat positif. Jadi nanti bentuk fungsi pangkatnya Y sama dengan X pangkat 1/n atau akar pangkat N dari X gitu. Jadi ini ya, ini juga termasuk kategori fungsi pangkat, tapi pangkatnya bukan bilangan bulat. Ini contoh fungsi pangkat, Y sama dengan akar X, kemudian ini Y sama dengan akar pangkat 3 dari X. Nah, yang ini lebih umum lagi, pangkatnya bukan 1/n, tapi di sini kan tidak 1 ya, tapi 2/3. Yang penting 2 dan 3-nya ini bilangan bulat. Jadi mungkin kalau secara umum, Y sama dengan X pangkat M/n gitu. M dan N-nya bilangan bulat positif. Gitu. Jadi ini yang kemarin belum saya sampaikan. Sedikit saja sih sebetulnya ya. Barangkali Anda berpikir, oh fungsi pangkat itu pangkatnya harus bilangan bulat. Sebetulnya tidak, kalau bukan bilangan bulat juga bisa gitu ya. Nah, kalau Anda perhatikan di sini untuk Y sama dengan akar pangkat 3 dari X dan Y sama dengan X pangkat 2/3, kan grafiknya ada dua ya. Di sini yang ini ada di kuadran 1 dan 3, kemudian ini 1 dan 2. Nah, untuk yang ini grafiknya hanya ada di kuadran 1 saja. Karena kalau di kuadran 2, ini 2 dan 3 kan nggak mungkin ya. Kalau di kuadran 2 dan 3 kan X-nya negatif di sini. Jadi ini kan tidak boleh negatif X-nya. Sehingga di sini tidak mungkin ada grafiknya. Terus di sini juga nggak ada, karena tidak ada nilai X yang menyebabkan Y-nya negatif. Jadi selalu positif, makanya grafiknya hanya ada di kuadran 1 saja. Kecuali kalau fungsinya kita ganti menjadi Y sama dengan min akar X. Jadi di depannya ada negatifnya nih, di depan akar. Baru gambarnya ada di sini. Gitu, Y sama dengan min akar X. Gitu. Oke, jadi itu yang saya sampaikan. Saya nggak tahu, saya lupa ini sudah saya share di Eldiro atau belum, saya ganti ya, replace file atau belum. Nanti Anda cek saja, kalau misalkan belum nanti saya upload lagi. Oke, gitu ya. Nah, berikutnya kita lanjutkan sekarang. Nah, ini ada yang ada empat fungsi yang akan kita bahas hari ini, yaitu fungsi rasional. Di sini tak rasional, lalu fungsi eksponen dan logaritma. Nah, fungsi rasional ini bentuknya seperti ini ya, fx sama dengan px per qx. Px dengan qx-nya ini fungsi polinom, tapi qx-nya tidak sama dengan 0. Saya kira sudah jelas ya. Fungsi polinom sudah kita bahas di pertemuan kemarin.
Lalu ini terdefinisi pada himpunan bilangan real kecuali yang menyebabkan Qx-nya 0. Saya kira ini juga jelas ya. Terdefinisi kecuali pada Qx-nya 0. Jadi tidak boleh 0 penyebutnya. Contohnya yang ini, fx sama dengan x kuadrat tambah 1 per x kuadrat min 4. Fx ini terdefinisi pada semua bilangan real ya x-nya kecuali untuk x-nya 2 dan min 2 ya. Karena kalau 2 dan min 2 ini akan menyebabkan penyebutnya 0. Sehingga domainnya adalah semua himpunan bilangan real kecuali 2 dan min 2. Jadi R dikurangi 2 dan min 2 ini maksudnya semua himpunan bilangan real kecuali 2 dan min 2. Gitu. Saya kira ini sudah cukup jelas waktu kita belajar menentukan domain ya. Jadi pokoknya fungsi rasional ini domainnya adalah semua himpunan bilangan real kecuali yang menyebabkan si penyebutnya 0. Gitu. Nah ini grafik fungsi rasional. Grafik fungsi rasional ini ada ciri khasnya yaitu dia memiliki ketak kontinuan ya atau diskontinuitas. Di sini belum belajar ya kekontinuan, nanti setelah kita belajar limit baru bahas kekontinuan. Pada satu titik di mana penyebutnya 0. Jadi misalkan di sini Y sama dengan X kuadrat tambah 2X per X kuadrat min 1. Berarti ini tidak terdefinisi pada berapa, X sama dengan berapa, tidak terdefinisinya. Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang satu dan satu atau min satu. Ya, 1 dan min 1. Oke, ini ya ini jadi domainnya adalah misalkan ini fungsinya F ya, fungsi F. Domainnya adalah himpunan semua bilangan real kecuali min 1 dan 1. Nah, kita lihat di sini di titik min 1 dan 1, ini kan min 1 berarti di sini ya, min 1 ini 1. Nah, ini nilai Y-nya kan tidak ada, jadi si grafiknya ini kan ke atas, ini tidak mungkin ada di tepat ada di titik X sama dengan 1. Ini juga sama di min 1. Nah, jadi garis X sama dengan 1 dan garis X sama dengan min 1 ini menjadi asimtot tegak ya. Ini X sama dengan 1, terus yang ini garis X sama dengan min 1. Ini menjadi asimtot tegak. Nah, fungsi rasional ini mempunyai asimtot tegak atau asimtot mendatar ya, ciri khasnya. Asimtot tegak adalah garis X sama dengan B dengan nilai B, ini nilai yang menyebabkan penyebutnya sama dengan 0 yang tadi ya. Jadi ini X sama dengan 1, X sama dengan min 1. Nah, kalau yang ini nilai yang asimtot mendatarnya ya, kalau ini. Ini berarti nilainya Y sama dengan 1. Ini nanti asimtot itu lebih lanjut lagi kita pelajari di penggunaan turunan ya. Seperti yang kemarin juga yang fungsi polinom nanti kita pelajari lebih lanjut. Oke, ini hanya dasarnya saja dulu. Nah, ini sama juga untuk contoh yang berikutnya. Jadi ada nilai-nilai X yang menyebabkan si fungsi tersebut tidak terdefinisi. Lalu ini, nah kalau ini Y sama dengan 3 per X kuadrat plus 1. Ini tidak akan mungkin menyentuh sumbu X ya. Kenapa coba? Ada yang tahu nggak ini kenapa nggak mungkin menyentuh sumbu X? Ini kalau diterusin ke kanan sama diterusin ke kiri, terus kan turun ya, tapi tidak mungkin sampai memotong sumbu X ini. Kenapa coba? Ada yang tahu nggak ini? Ada yang tahu nggak?
Ada yang tahu? Y-nya tidak mungkin sama dengan 0. Nah, betul. Siapa ini yang jawab? Michael, Bu. Oke, Michael. Betul. Tidak mungkin Y-nya sama dengan 0 ya, karena kita lihat saja dari bentuk fungsinya di sini. Y sama dengan 3 per X kuadrat tambah 1. Memang X-nya ini terdefinisi untuk semua bilangan real kan. Kalau di sini kan penyebutnya kan tidak mungkin 0 ya, karena kan X-nya ini dikuadratkan pasti positif. Jadi penyebutnya ini tidak mungkin 0. Nah, tapi ketika kita memasukkan nilai X berapapun, si Y-nya itu nggak mungkin 0 gitu. Kita tidak akan mendapatkan Y-nya 0. Kalau X-nya 0, kalau X-nya 0 kan 3 per 1. Kalau X-nya misalnya pecahan, juga tidak akan mungkin Y-nya 0 gitu. Jadi makanya di sini tidak ada nilai X yang menyebabkan Y-nya 0. Gitu ya. Oke, itu grafik fungsi rasional. Berikutnya adalah fungsi yang tak rasional. Nah, fungsi yang tak rasional ini memuat bentuk akar ya, biasanya memuat bentuk akar. Jadi fungsi polinom atau fungsi rasional yang memuat bentuk akar atau memuat bentuk pangkat bilangan rasional. Contohnya ini, GY sama dengan akar Y plus 5. Ini di sini hati-hati ya, di sini variabel bebasnya ini Y. Variabel tak bebasnya GY. Terus contoh yang lainnya ini. Oke, terus yang berikutnya, nah ini fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial ini kita bagi dua menjadi fungsi eksponensial yang umum dengan fungsi eksponensial asli. Nah, fungsi eksponensial umum ini bentuk bakunya Y sama dengan Fx sama dengan B pangkat X. B ini menyatakan bilangan dasar, dia B-nya positif tapi tidak sama dengan 1. Kemudian X-nya menyatakan pangkat. Nah, kalau fungsi eksponensial asli yang membedakan adalah bilangan dasarnya di sini, yaitu bilangan Euler di sini ya, E. E-nya 2,71 sekian-sekian gitu. Nah, jadi yang membedakan itu. Kemudian kalau perilaku grafiknya sih mirip ya, hampir sama. Jadi semakin besar X-nya dia akan semakin naik tajam, kemudian semakin negatif X-nya dia akan semakin turun mendekati sumbu X. Ini titik nilai Y sama dengan 1 ketika X-nya 0. Jelas ya, ketika X-nya 0 kan B pangkat 0, 1. Ini juga sama, fungsi E pangkat X sifatnya sama seperti ini. Paling yang membedakan mungkin nilai persisnya aja gitu ya dengan ini. Tapi sifatnya sama. Ini sifat-sifat fungsi eksponen mungkin tidak perlu dibahas satu persatu ya. Ini kan sudah dipelajari juga di SMA ya. A pangkat X kali A pangkat Y sama dengan A pangkat X plus Y dan seterusnya ya. Ini tidak usah. Nanti kita tinggal pakai saja. Kita langsung ke contoh saja di sini. Sederhanakan 7 pangkat X tambah 7 pangkat min X kalikan 7 pangkat X dikurangi 7 pangkat min X. Nah ini berarti kan kita kalikan satu per satu ya. Ini 7 pangkat X kalikan 7 pangkat X, kemudian 7 pangkat X kalikan 7 pangkat minus 7 pangkat min X, kemudian ini, lalu yang ini. Oke. Nanti akan diperoleh seperti ini, 7 pangkat X kalikan 7 pangkat X dikurangi min 7 pangkat X, kemudian kalikan 7 pangkat min X, ditambah 7 pangkat min X kali 7 pangkat X, dikurangi 7 pangkat min X, kali 7 pangkat min X. Nah ini kan tadi sesuai dengan sifat, berarti kan pangkatnya ditambah ya, jadi 7 pangkat 2X gitu kan. Nah kalau yang ini kan dikurangi, berarti 7 pangkat 0, ini juga sama, hasilnya 7 pangkat 0, yang ini 7 pangkat min 2X. Ini sama-sama 1 nilainya, berarti ini kan bisa habis ya. Jadi sisanya adalah ini, 7 pangkat 2X dikurangi 7 pangkat min 2X gitu. Oke, berikutnya. Contoh yang berikutnya. Ini contoh yang kedua juga sama ya. Contoh yang kedua sederhanakan, berarti tinggal dikali-kalikan saja. Ini
Nah, ini ya, kalikan ke dalam E pangkat min X kalikan E pangkat X, terus E pangkat min X kalikan min E pangkat min X, ini ya. Terus ditambah E pangkat min X kalikan E pangkat X, terus ditambah E pangkat min X kalikan E pangkat min X. Lalu kita sederhanakan seperti tadi menggunakan sifat, dan hasilnya ini, sehingga hasil akhirnya ini, karena ini ada yang habis ya, ada yang habis, jadi 2 per E pangkat min 2X. E pangkat min 2X-nya bisa naik ke atas karena di sini pangkatnya negatif, bisa naik ke atas jadi 2 E pangkat 2X. Gitu. Oke, ini sekilas aja lah. Nah, dalam mempelajari fungsi eksponen itu selalu berkaitan dengan fungsi logaritma. Saya sebenarnya pernah juga sekilas mungkin mengatakan di kelas ini bahwa fungsi eksponen dengan fungsi logaritma itu saling inverse ya. Nah, jadi bentuk baku fungsi logaritma ini adalah Y sama dengan B log X. Jika dan hanya jika X sama dengan B pangkat Y. Jadi ini pernyataan yang ini bisa kita tulis dalam bentuk pangkat gitu. Jadi X sama dengan B pangkat Y. Nah, kalau B-nya ini 10, berarti kan nggak kita tulis ya. Berarti ditulisnya Y sama dengan log X. Nah, kalau B-nya sama dengan bilangan Euler yang tadi, maka kita tulis Y sama dengan ln X atau logaritma natural atau logaritma asli. Nah, domainnya ini adalah bilangan real positif, jadi X-nya positif, dan range-nya semua himpunan bilangan real, semua anggota himpunan bilangan real. Ini grafiknya, jadi kalau Anda lihat fungsi antara fungsi Y sama dengan E pangkat X dengan Y sama dengan ln X ini saling inverse atau merupakan hasil pencerminan dari garis apa ini? Y sama dengan X ya. Disebut apa? Y sama dengan X yang kemarin, masih ingat nggak fungsi apa? Ada yang ingat fungsi apa Y sama dengan X garis ini? Ada yang ingat nggak? Fungsi identitas ya. Jadi ini fungsi identitas. Oke, nah ini sifat fungsi logaritma juga mungkin ini sudah ini ya, Anda sudah familiar. Kita langsung ke contoh saja di sini. Carilah nilai X jika A log X sama dengan 2/3 A log 27 ditambah 2 A log 2 dikurangi A log 3. Nah, ini mungkin masih ingat ya di SMA. Jadi kuncinya adalah kita lihat dulu bilangan A-nya di sini ya. Kalau bilangan bilangan dasarnya ya. Jadi kalau sama, nah berarti kan kita bisa kelompokkan. Oke, di sini sudah A log X. Nah, di sini berarti tinggal kita pakai sifat. Nah, ini suku yang pertama 2/3 A log 27 berarti sama saja dengan ini A log 27 ini kita jadikan pangkat 2/3 ditambah A log 2 pangkat 2 ya. Ini pindah ke sini. Supaya nanti semuanya sama bentuknya seperti ini. Kemudian ini min A log 3. Nah, kalau yang berikutnya ini bisa kita sederhanakan bentuknya supaya nanti menjadi ini ya, sifat yang tadi A log 3 pangkat 3 pangkat 2/3. Nah, ini kan berarti tinggal sifat pangkat dikalikan. Oh, ini saya, iya betul. Oke, dibuat 4 ya. Nah, ini berarti kan A log 9 ditambah A log 4 dikurangi A log 3. Ini sudah semuanya dalam bentuk A log sekian, berarti bisa kita kumpulkan. Ini penjumlahan berarti kan menjadi perkalian ya, A log 9 kali 4, terus ini pengurangan jadi pembagian. Hasilnya A log 12, sehingga X-nya adalah 12 gitu. Oke, ini berdasarkan sifat.
Contoh yang lainnya ini carilah nilai X jika ln X 3/2 ln 4 dikurangi 2/3 ln 8 tambah 2 ln 2. Nah, ini juga sama prinsipnya seperti tadi. Logaritma natural juga sifatnya berlaku mengikuti sifat logaritma yang umum ya. Jadi ini ln X sama dengan, ini pangkatnya kita pindahkan ke sini. Ini juga sama, 2/3. Terus kita sederhanakan. Oke, kita sederhanakan. Jadi hasilnya ln 2 pangkat 3 min ln 2 kuadrat ditambah ln 2 kuadrat. Ini ada yang habis ya. Ini ada yang habis. Jadi sisanya ln 8. X-nya 8. Ini habis. Oke. Nah, ini aplikasi fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Jadi ada model pertumbuhan, ini yang dicetuskan dulunya oleh Robert Malthus gitu. Jadi model pertumbuhan yang mengasumsikan bahwa pertumbuhan individu itu sebanding dengan banyaknya individu yang sekarang gitu. Itu nanti penurunan modelnya nanti Anda pelajari di mata kuliah persamaan diferensial biasa, itu semester 3 mungkin ya, 3 yang kurikulum baru, semester 3. Nah, di sini Anda langsung ke rumusnya ya, nanti penurunan model ada di mata kuliah PDB. Jadi rumusnya di sini NT sama dengan N0 E pangkat RT, dengan NT ini adalah jumlah, ini maksudnya jumlah ya, jumlah populasi pada saat T, kemudian N0 ini adalah jumlah populasi awal, yaitu populasi pada saat T-nya sama dengan 0, lalu R-nya adalah laju pertumbuhan atau peluruhan, gitu ya. Disebut laju pertumbuhan, itu kalau R-nya lebih dari 0, ya. Disebut laju peluruhan kalau R-nya lebih kecil dari 0. Kalau R-nya positif, berarti kan E pangkat positif dia akan semakin besar ya, semakin T-nya semakin besar, maka nilainya ini akan semakin besar, sehingga NT-nya akan semakin besar gitu. Jadi makanya disebut laju pertumbuhan. Tapi kalau R-nya negatif, semakin besar T kan ini semakin pangkatnya semakin negatif. Jadi nilainya akan semakin kecil, maka NT-nya juga akan semakin kecil, akan menurun. Gitu. Nah, mungkin ini bisa langsung ke contoh saja. Di sini ada besarnya populasi spesies zooplankton ya, diberikan oleh rumus Malthus tadi, NT sama dengan N0 E pangkat RT. Tuliskan besarnya populasi untuk N0-nya 100 dan R-nya 2. Nah, kalau ini kan berarti mudah aja ya. Ini kan hanya menuliskan. Jadi yang A itu kita hanya menuliskan NT sama dengan N0. N0-nya kan 100. Kemudian E pangkat RT, berarti R-nya kan 2 di sini, 2 kali T. Nah, yang B, berapakah besarnya populasi setelah 5 tahun jika T mempunyai satuan tahun? Berarti yang ditanya itu apa yang B? Yang B yang ditanya apa? NT, Bu. NT. NO, Bu. N? 5, ya. Berapakah besar populasi setelah 5 tahun? Berarti N5. Jadi T-nya kita masukkan 5 di sini, berarti masukkan ke rumus yang tadi, 100 E pangkat 2 kali 5 gitu ya, atau sama dengan 100 E pangkat 10 gitu. Nah, kalau mau persisnya ya Anda berarti harus hitung di kalkulator ya. Hitung di kalkulator, kira-kira berapa ini? Coba Anda hitung. Ada yang nemu? Ada yang nemu? Coba saya hitung.
berapa? E pangkat 10 ya. Hati-hati ketuker sama len. Oke, banyak sekali ya. 2 juta. 2 juta. 2 juta 202 6 4 6 5 7 9 ya. Oke. Nah, ini kan karena kita berbicara individu ya, populasi ini nih, spesies ini zooplankton. Jadi kita boleh ini bulatkan gitu, karena kan nggak mungkin koma-koma kan kalau populasi individu kan, masa ada yang dihitung setengah gitu kan. Jadi Anda boleh bulatkan ini 2.202 646 647 gitu ya, 647 boleh. Sini kita bulatkan ke atas. Nah, selanjutnya kapan populasi mencapai 300? Berarti yang ditanya apa ini? Yang C. NT-nya. N300. NT-nya yang dicari. T-nya yang dicari. Iya. Jadi NT sama dengan 300. Anda cari T-nya. T-nya berapa gitu. Kapan si NT-nya jadi 300? Nah, berarti di sini kita masukin lagi ke dalam rumus yang tadi. NT sama dengan 100 E pangkat 2T gini kan. Nah, ini kan 300. Terus ini sama dengan 100 E pangkat 2T. Nah, ini kan bisa dicoret ya. Kita coret. Ini jadi 3 sama dengan E pangkat 2T. Nah, kalau sudah kayak gini gimana? Sudah gini gimana? Ada yang tahu? Dua T sama dengan apa? 2T sama dengan 1 ya, Bu? 2T sama dengan 1. Tiganya kemana? Log 3, Bu. Gimana? 2T sama dengan len 3, Bu. Oke. Anda ingat ini sifat yang ini nih. Sebentar. Nah, ini. Y sama dengan B log X, maka X sama dengan B pangkat Y. Biar nggak pusing saya. Sebentar. Oke. Ini ya. Taruh sini. Nah, ini. Y sama dengan B log X, maka X sama dengan B pangkat Y. Kalau kita kan di sini kan B-nya kan E ya. B-nya kan B, berarti kan sama saja dengan len kan, kita sedang berbicara len kan, berarti di sini Y sama dengan len X gitu kan, ya enggak? Len X ya, karena kan di sini E log X, maka ditulisnya kan len X yang tadi ya. Nah, ini jika dan hanya jika apa? X sama dengan apa? X sama dengan E pangkat Y. E pangkat Y. Gitu ya? Oke? Iya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita ini berpikirnya terbalik. 3 sama dengan E pangkat 2T. Jadi yang ini dulu kan? X sama dengan E pangkat Y, berarti Y sama dengan len X. 3 sama dengan E pangkat 2T, berarti apa? 3-nya itu kan kayak Y ya? Sorry, 3-nya itu kan X ya. Di sini kan, ini nih. 3 sama dengan E pangkat 2T, berarti apa ini? Jika dan hanya jika? Berarti len 3 ya, Bu? Len 3. 2T sama dengan 3. Nah, gini ya. Ya. Oke.
Jadi di sini 2T sama dengan ln 3 gitu. Jadi T-nya sama dengan ln 3 dibagi 2. Ln 3-nya berapa? Bentar, kita cari dulu. Ln 3 sama dengan 1,0986. Langsung saya bagi 2 ya, biar nggak nulis banyak. Oke, saya bagi 2 jadi 0,549 sekian. Saya bulatkan jadi 0,55 aja. Gitu. Ya. Jadi T-nya ternyata 0,55. Ini satuan waktunya apa? Tahun ya? Tahun. Gitu ya. Oke. Silakan mau dicatat dulu atau di screenshot dulu? Sudah atau belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah. Oh ya, udah berarti ya tinggal latihan sekarang. Oke, ini ada latihan 1 dan 2. Berarti ya udah, ini juga waktunya sudah 9.24. Tadi saya bilang saya hanya bisa sampai 9.20. Berarti ini latihannya Anda coba dulu, terus kita semoga nanti saya bisa kembali lagi, tapi di grup saja di WhatsApp ya. Gimana ya teknisnya enaknya ya? Kalau misalkan mau di-share di WhatsApp, biar nggak crowded gimana? Atau saya pokoknya kasih waktu dulu Anda buat ngerjain dulu aja ya. Nanti mungkin Selasa depan saja lah ya. Selasa depan saja kita bahas ya. Nanti Anda share jawabannya Selasa depan saja. Oke, gitu aja ya. Jadi ini silakan dicoba latihannya. Kalau yang latihan 1 sih ini mirip lah, sama dengan yang tadi contoh. Kemudian yang ini soal cerita yang tadi. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri? Bu, izin bertanya. Ya. Yang tadi contoh 5 yang A, ini harus dijabarin atau sampai 100 pangkat 10 aja boleh? Oh, yang A atau yang B? Yang B, sorry. Yang B boleh sih kalau nggak bawa kalkulator ya 100 pangkat 10 nggak apa-apa, nggak dijabarin nggak apa-apa gitu. Ini kan karena maksudnya kita kan berbicara populasi ya, kalau misalkan masih ada E-nya kan kita nggak tahu persisnya berapa gitu, makanya tadi tetap saya hitung. Tapi sebetulnya kalau Anda jawabannya sampai sini, nanti tanya di ujian ya, misalnya di ujian Anda jawabannya sampai sini pangkat 10 ya pasti saya benerin, nggak apa-apa gitu ya. Oke, makasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi nggak? Izin tanya Bu, untuk Ya. yang E itu satuannya mengikuti yang ada di soal atau sudah ada ketentuannya Bu? E atau T? Kalau E nggak ada satuannya. Kalau T yang waktu Bu. T ngikuti di soal. Oh ya, makasih Bu. Ya. Oke, sama-sama. Terus ada lagi? Siapa lagi yang mau tanya? Lagi? Bisa dipahami ya? Bisa, Ibu. Bisa Ibu. Bisa, Bu. Bisa, Bu.
Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi, Anda boleh tanya di grup ya, atau secara pribadi chat juga nggak apa-apa. Gitu. Ya. Oke, ini mohon maaf sekali, saya hari ini tidak bisa full sampai 2 SKS karena ada keperluan dan tidak bisa ditinggalkan. Gitu. Jadi mohon maaf, nanti kita hari Selasa bahas ini latihannya, Anda coba dulu gitu ya. Oke, saya kira cukup ya untuk hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.